Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 31 Mei jam 3 sore, ini pasar belum tutup, kita akan ngulik saham NICL. Kenapa kita kulik saham NICL? Karena ini adalah saham yang sudah kita ikuti jauh-jauh hari sejak akhir tahun lalu. Kita ngikutin saham ini dan alhamdulillah multi bagger gitu kan. Kemudian dia turun dan beberapa hari yang lalu dia mencatatkan arah kenaikan sangat tinggi. Kemudian sejak saat itu harganya sideways. Nah, kemarin ada yang nanya, Mas, apakah NICL masih menarik gitu kan? Mari kita kulik lebih lanjut saham NICL-nya ini teman-teman. Dan ICL adalah salah satu saham yang paling sering kita kulik gitu kan. Jadi waktu harganya masih di bawah 100 kita udah kulik gitu kan kita sampaikan dan yang terakhir itu kita bikin video bahwa NICL itu sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan tren karena MACD-nya sudah menunjukkan tanda-tanda bearish divergent. Teman-teman nanti bisa cek kuliah NICL di channel YouTube Profita ini. Sekarang mari kita lanjutkan kuliah NICL-nya nih teman-teman. Sekarang mari kita perhatikan doanya teman-teman. Kita cek doanya yang pendek saja. Jadi pada saat dia sideways ini gitu kan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 karena hari ini pasar belum tutup. Jadi tanggal 31 kita belum bisa lihat doanya. Kemudian saat naik dari tanggal 22 sampai tanggal 5 ini maaf tanggal 22 sampai tanggal 24 kita cek ada apa nanti. Kalau kita perhatikan pada saat naik ini teman-teman dari tanggal 522 sampai 524 atau 22 Mei sampai 24 Mei ini tampak ada akumulasi. Ya, wajar. Saat naik ada akumulasi dari asing. Kemudian dari all-nya pun juga ada akumulasi yang cukup gede di mana baik di mana top buyer-nya maupun top seller-nya itu sama-sama retail yaitu PD, KK, YP, XC. Tapi karena jumlah PD ini sangat gede gitu kan dan mencatatkan top buyer ini menurut saya mungkin bukan bukan retail biasa gitu kan. Bukan retail biasa ini teman-teman. Kemudian pada saat sideways teman-teman. Kita cek saat sideways dari tanggal 25 sampai tanggal 30 ada apa? Kita cek teman-teman. All-nya ternyata juga ada akumulasi. Gede banget gitu kan. 3 kali lipat dari top sellernya gitu kan, top buyer-nya. Jadi AI belanja 248, PD, YP jualan 42. Dan yang diperhatikan adalah top sellernya itu adalah retail. PD, YP, kemudian top buyer-nya itu AI, AZ, CP gitu kan. Nah, asingnya bagaimana kita cek? Asingnya ini distribusi cukup gede gitu kan, bahkan gede banget karena jualan 68.000, belanjanya 1.000. Jadi kalau kita perhatikan maka ini menurut saya ini masih menarik. Kenapa? Kalau kita tulis, jadi saat sideways ini ada akumulasi, saat naik ini juga ada akumulasi. Maka dia ada akumulasi terus. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, kalau kita perhatikan pada saat turun ini teman-teman, pada saat turun ini doanya kita cek dia ternyata all-nya dia ada distribusi gitu kan, tapi distribusinya nggak gede-gede amat di mana top sellernya, maaf, top buyernya itu adalah retail semua, XC, YP, KK, CC gitu kan. Jadi ini bisa dibilang retail itu udah mulai kemakan ini. Jadi turun pun dia top buyer gitu kan, karena berharap mantul, berharap ini akan kembali lagi. Jadi pada saat turun ini adalah netral, nggak ada distribusi atau mungkin kalau kita tulis ya distribusi kecil gitu kan, distribusi kecil dengan mayoritas adalah retail gitu kan. Nah, mayoritas adalah retail teman-teman. Tetapi kalau kita perhatikan teori volume gitu kan, maka pada saat turun ini teman-teman, pada saat turun perhatikan dari tanggal 27 Maret gitu kan sampai tanggal 19 Mei ini dia volumenya nggak ada, volumenya di bawah MA20 terus gitu kan. Kalau ngomongin teori volume, maka ini bisa dikatakan sahamnya sedang istirahat. Dan saat ada perlawanan, volumenya mulai keisi lagi. Artinya volumenya ada di atas MA20 gitu kan. Bahkan hanya baru hari ini tanggal 31 volumenya ini kecil. Kita nggak tahu kalau nanti sampai tutup karena masih ada waktu sejam lagi apakah nanti ini volumenya akan memenuhi untuk di atas MA20. Selanjutnya kita ngomongin teknikalnya teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut ke bahasan teknikal analisa, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang sedang belajar saham, yang ingin mencari tempat belajar saham yang nyaman dan enak gitu kan. Saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman.
Kelas Preprofita itu one on one, satu peserta, satu mentor. Dan ada garansi uang kembali 100% apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga curi. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan hubungi 08213 7895928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang mari kita lanjut ngomongin teknikalnya dari NICL nih teman-teman. Kalau kita perhatikan MA-nya, maka setelah perfect uptrend gitu kan, maka dia sudah patah tren itu di tanggal 9 Mei. Gitu kan 9 Mei itu patah tren MA20 motong MA60 bahkan MA5-nya udah motong MA20 itu dari bulan April gitu kan. Dan sekarang itu MA20, maaf MA5 itu sudah motong MA20 dan sedang mendekati MA60. Apakah ini tanda-tanda harga sahamnya akan rebound? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kemarin pada saat rebound itu dia mantul di area MA 200. Nah ini teman-teman. Di tanggal 22 Mei ini mendekati MA 200 kemudian dia mantul. Kalau kita perhatikan MA-nya secara apa namanya MA20 dengan MA100, maka saat ini MA20 dan MA100 sedang bersentuhan, sedang menggumpal gitu kan. Sedang menggumpal, teman-teman. Jadi kalau nanti ini akan mantul, maka ini akan menarik. Maka ini bisa jadi sinyal beli bagi teman-teman yang ingin menggunakan MA. Nanti saat dia mantul kemudian MA5-nya jengat, maaf MA20 jengat gitu kan, jengat nampak meninggalkan MA200, teman-teman mau beli boleh gitu kan. Perhatikan juga supportnya, supportnya menurut saya supportnya masih di angka 222 gitu kan. Jadi masih jauh sekali supportnya, atau kita gunakan supportnya MA100 gitu kan di angka 270-an. Nah, itu teman-teman. Atau teman-teman kalau mau masuk misalkan bisa menggunakan apa namanya ACE. Nah, demikian kita ngomongin MA-nya. Karena kalau kita ngomongin ACE-nya itu udah telat, teman-teman. Jadi ACE-nya itu sudah telat. Dan kalau dilihat dari ACE-nya ini belum ada sinyal jual. Karena sinyal jual kalau pakai ACE itu berwarna biru dua berturut-turut atau satu berwarna merah. Nah, ini kalau kalau lihat ACE-nya ini belum ada sinyal jual maupun sinyal beli di saham ACE ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, menurut saya saham saham NICL ini belum bisa dikatakan uptrend saat ini karena ini belum sempat turun. Dari naik ini masih belum sempat turun. Bagi teman-teman tertarik karena berharap karena tadi dianggap mantul di MA30 gitu kan, teman-teman menurut saya jangan langsung main HK saja. Mending antri di bawah 300. Kenapa? Karena saat ini stokastiknya juga sudah mahal, sudah 80, sudah masuk kategori sangat mahal, teman-teman. Jadi lebih baik antri, sabar karena menurut saya ini juga masih menarik karena apa? Ya karena dia apa namanya? Saat turun ini dia volumenya sangat kurang sekali. Demikian teman-teman pilihan saham NICL ini jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.